Izin yang mulia, izin yang mulia, sedikit yang mulia. Silakan untuk ya. Nanti akan dipenuhi. Nanti akan dipenuhi terkait itu. Izin yang mulia, berkenan. Izin yang mulia, boleh menyampaikan sesuatu yang mulia. Sebelumnya saya keberatan dengan tadi sikap dari penasihat hukum ini karena pertama itu ya. Halo, kembali lagi dengan saya Al-Kausar Akbar, rekanan advokat LQ Indonesia Law Firm. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit komentar ya terkait sidang pemeriksaan saksi perkara sumpah palsu terdakwa Ike Farida pada tanggal 28 Oktober 2024 ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang mana saksi ini dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kalau kita melihat ya secara gramatikal, kita lihat di berita itu ya, yang mana pada saat pemeriksaan saksi di situ menyampaikan bahwasanya memang permasalahan ini timbul sejak tahun 2012. Dan juga saksi menyampaikan bahwasanya memang sudah ada itikat baik ya dari pihak pengembang untuk mengembalikan uang pesanan unit apartemen kepada Ike Farida. Namun selalu ditolak oleh Ike Farida. Sehingga perkara ini akhirnya berkepanjangan, lalu sampai setelah itu Ike Farida mengajukan gugatan ya kepada pengembang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari tahun 2015. Setelah itu banding pada tahun 2016 dan juga kasasi ya pada tahun 2018, terakhir peninjauan kembali pada tahun 2020. Pada saat mengajukan peninjauan kembali ya kalau kita melihat ya di berita itu memang Ike Farida memberikan ya surat kuasa kepada Nur Indah Melati Monika Simbolon. Kemudian kuasanya mengajukan sumpah ya sebagai bukti baru pada bulan Mei tahun 2020. Yang mana alat bukti baru yang diajukan itu diduga terdapat dua bukti baru yang pernah digunakan pada pengadilan tingkat pertama dan juga pada tingkat banding, yaitu surat Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tahun 2015 dan juga Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta tahun 2017. Kalau kita lihat di berita itu, di dalam dakwaan jaksa penuntut umum ya yang dibacakan pada tanggal 23 September 2024, di situ dikatakan memang bahwasanya berita acara sumpah itulah yang diajukan oleh mantan kuasa hukumnya Ike Farida, yaitu adalah Nur Indah Melati Monika Simbolon ya, sebagai bukti baru yang waktu itu diajukan pada bulan Mei tahun 2020. Itulah objek perkara sumpah palsu ya yang diajukan jaksa penuntut umum, yang mana Ike Farida itu didakwa dengan pasal 242 ayat 1 KUHP junto pasal 55 KUHP. Jadi Ibu Ike Farida ini dilaporkan ya karena dia juga menerima manfaat atas sumpah sebagai alat bukti baru yang dilakukan oleh kuasa hukum sebelumnya, yaitu Nur Indah Melati Monika Simbolon ya. Yang mana kalau kita lihat ya pada saat itu di akhir kesaksiannya, saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini juga mendapat pertanyaan dari terdakwa yaitu Ike Farida. Di situ dikatakan apakah saksi melihat sendiri Ike Farida menyuruh Nur Indah Melati Monika Simbolon untuk mengambil sumpah penemu bukti baru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itulah pertanyaan yang diajukan oleh Ike Farida kepada saksi yang dihadirkan oleh
jaksa penuntut umum. Lalu kita lihat lagi, sebelum kesaksian itu diakhiri, ketua majelis sempat menanyakan ya kepada saksi apakah dari pihak pengembang itu memiliki pemikiran untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Lalu dijawablah oleh pihak pengembang, kami sejak dulu ingin masalah ini selesai dengan baik-baik. Namun dari pihak Ibu Ike Farida yang terus-menerus menyerang kami, kata dari pihak pengembang. Lalu pihak pengembang mengatakan kami mengelola apartemen di banyak tempat dan konsumennya ribuan. Tapi hanya Ibu Ike yang begitu, kata saksi ya. Lalu kemudian majelis hakim mempersilahkan ya saksi itu untuk meninggalkan ruangan sidang. Lalu kesaksian berlanjut, dihadirkanlah pada saat itu di persidangan ya mantan kuasa hukum Bu Ike Farida, yaitu adalah Nur Indah Melati Monika Simbolon, yang mana pada saat itu beliau mewakili Ibu Ike Farida dalam mengajukan memori peninjauan kembali dan melakukan sumpah ya terkait 2 alat bukti baru yang diajukan pada bulan Mei tahun 2020. Di situ beliau bersaksi mengatakan 2 alat bukti tersebut itu merupakan hasil pembahasan dan persetujuan dari Ibu Ike Farida sebelum diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu beliau juga mengatakan beliau hanya mewakili ya Ibu Ike Farida berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada beliau. Sedangkan terkait sumpah alat bukti baru, awalnya beliau tidak mau. Tapi terdakwa Ike Farida menyatakan agar beliau saja yang mewakili, karena sudah ada surat kuasa dari terdakwa yaitu Ibu Ike Farida. Itu di dalam kesaksiannya ya, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2024. Lalu Nur Indah Melati Monika Simbolon juga menyampaikan pada saat itu memberikan kesaksiannya yang mana beliau sebagai advokat baru di kantor Farida Law Office, beliau mengatakan mana mungkin saya berbuat tanpa izin dan persetujuan terdakwa sebagai advokat senior sekaligus pimpinan saya di kantor Farida Law Office. Bahkan setiap surat atau dokumen yang keluar harus mendapat persetujuan terdakwa. Jadi pengaduan memori peninjauan kembali setiap lembar dokumen telah diperiksa dan dibubuhi paraf dahulu sebagai wujud persetujuan dari terdakwa Ike Farida. Lalu persidangan pada saat itu sempat ricuh karena terdakwa Ibu Ike Farida dan kuasa hukumnya meminta sidang ditunda. Namun majelis hakim tetap memerintahkan keterangan saksi Nur Indah Melati Monika Simbolon tetap dilanjutkan. Akhirnya sidang ditunda dan dilanjutkan minggu depan. Dari kronologis ya yang tadi saya sampaikan itu, kita bisa melihat ya, memang perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini adalah terkait sumpah palsu ya. Sumpah palsu terkait 2 alat bukti baru yang pada saat itu diajukan pada saat peninjauan kembali. Itu yang menjadi yang mau dikejar pidananya. Apakah Bu Farida ini melakukan hal yang demikian? Makanya pihak jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari pihak pengembang dan juga saksi dari mantan kuasa hukum Ibu Ike Farida itu sendiri. Sebenarnya saya tidak mau menyatakan siapa yang salah dan benar, ini hanya sedikit komentar ya. Kalau memang benar adanya itu yang disampaikan ya oleh kuasa hukum Ibu Farida, Ibu Ike Farida, yaitu adalah Nur Indah Melati Monika Simbolon ini, memang itu benar ya, seharusnya beliau juga tetap masuk ke dalam pasal 55 sebagai turut serta. Kalau memang perbuatan yang dilakukan Ibu Ike Farida dia menyuruh kepada
melanggar aturan ya, seharusnya advokat, dia sebagai advokat harusnya memberikan penyuluhan hukum kepada Ibu Ike Farida bahwasannya memang itu tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Tetapi karena adanya keinginan dari klien untuk melakukan hal itu dan juga disetujui oleh kuasa hukum, ini juga salah. Harusnya dia bisa menolak dong. Sebagai kuasa hukum sebelumnya Ibu Ike Farida, Nur Indah, harusnya dia menolak. Nur Indah Melati Monika Simbolon ini harusnya menolak untuk melakukan hal itu. Harusnya memberikan pengertian itu kepada Ibu Ike Farida. Jadi jangan menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Ibu Ike Farida kalau memang bertentangan dengan aturan. Karena kalau kita melihat ya di dalam pengertian advokat ya, di dalam pasal 1 Undang-Undang Advokat, di situ adalah advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Jasa hukum yang dimaksud apa? Adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, jadi kalau memang ada kesepakatan untuk mengajukan itu, padahal perbuatan itu juga diduga salah, tapi kedua belah pihak menyetujui itu, tindakan advokat yang menyetujui itu juga salah. Harusnya dia menolak kalau memang ada dugaan memang melanggar aturan, harusnya dari pihak advokat dia berhak menolak itu. Karena ada di dalam kode etik dan juga undang-undang advokat, kalau memang itu dinilai bertentangan dengan hati nurani, dia tetap menolak itu seharusnya. Jadi saya tidak akan menyalahkan siapapun, karena prosesnya masih berlanjut ya. Tapi kalau memang benar demikian kronologisnya, apa yang dikatakan oleh Nur Indah Melati Monika Simbolon itu yang mana beliau menyampaikan ya, dia berbuat itu atas izin ya, atas izin dan juga persetujuan terdakwa, maka Nur Indah Melati Monika Simbolon kalau memang itu benar demikian ya kronologisnya, maka dia harusnya masuk sebagai turut serta yang di dalam pasal 55. Karena dia di dalam undang-undang advokat, dia harusnya memberikan penyuluhan hukum itu kepada Bu Ike Farida, itu tidak boleh dilakukan. Dia harusnya memberikan pengertian itu kepada Bu Ike Farida. Kalau kliennya, kalau terdakwa ini tetap memaksakannya, itu seharusnya Anda selaku kuasa hukum pada saat itu menolak. Kalau perlu cabut kuasa, karena ini sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan itu juga diatur ya di dalam Undang-Undang Advokat, yang mana di dalam pasal 15 ya, nanti bisa dibuka di dalam Undang-Undang Advokat ya, pasal 15 Undang-Undang Advokat, yang mana hak dan kewajiban advokat itu di dalam pasal 15, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Jadi kita saksikan ya bagaimana kelanjutan proses persidangannya, karena ini masih berlanjut ya. Mudah-mudahan di sidang selanjutnya semua terbuka untuk mencari kebenaran apakah memang benar perbuatan pidana itu terkait sumpah palsu itu ada atau tidak. Demikian.